Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Ratnaningsi. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Pancasakti, Prodi PG PAUD. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengerjakan UAS Pendidikan Agama Islam dengan dosen Dr. Randes Son Haji SAG MM. Tugasnya sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dapat diartikan sebagai mengenal diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama dalam surat Asy-Syadd ayat 27, yaitu yang pertama dari unsur fisik. Segala bentuk dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Ruh. Unsur yang kedua yaitu ruh. Ruh merupakan mental yang dimiliki manusia. Unsur yang ketiga yaitu akal. Hal ini yang merupakan membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Unsur yang digunakan manusia mampu berpikir dan lain-lain. Ketiga unsur ini harus kita syukuri dengan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuannya diciptakan manusia adalah 1. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah, yang menjadi tugas utama makhluk. Yang kedua, tujuan manusia diciptakan adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, manusia dituntut untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tujuan diciptakannya manusia adalah sebagai pembangun peradaban. Manusia hendaknya mampu membangun suatu peradaban dan sejarah yang baik di muka bumi ini. Selanjutnya yaitu Ma'rifatullah. Ma'rifatullah pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya kita hendak selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Di antara contoh kita Ma'rifatullah adalah mentauhidkan Allah. Tauhid ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, Allah sebagai Rabb. Artinya yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menciptakan, yang memberi rezeki, mengelola dan mengatur kita semua. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya Allah sebagai ilah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah salah satu zat, satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita pada akhirnya dialah yang wajib kita sembah. Yang ketiga yaitu tauhid mulkiyah, artinya Allah sebagai raja, yaitu dengan meyakini bahwa Allah lah yang menguasai dunia ini dan segala ketetapan dan peraturan di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul adalah Ma'rifatul dengan cara mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan mengenal nabi yang wajib diketahui, yaitu ada 25 nabi, dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Marifatur Rasul adalah Rasul adalah manusia yang sebaik-baiknya, yang pantas kita idolakan, teladani, dan diikuti, karena dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim, baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun sifat wajib bagi Rasul, yang pertama yaitu as-sidik, artinya benar, yang kedua al-amanah, artinya dapat dipercaya, yang ketiga at-tabligh, artinya menyampaikan. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Dan yang keempat yaitu al-fatonah, artinya kecerdasan yang tinggi atau pintar. Adapun sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul ialah ada 4 juga. Al-kizib artinya kebalikan dari as-sidik, yaitu artinya suka berbohong. Mustahil bagi Rasul itu suka berbohong. Terus yang kedua al-khianat, artinya berkhianat. Yang ketiga al-kitman, artinya menyembunyikan. Yang keempat al-baladah, artinya bodoh. Dan yang selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul ada 1, yaitu ar-radul basyariyah, yang secara bahasa artinya ar-radul basyariyah berarti sifat yang biasa terdapat pada manusia. Artinya satu-satunya sifat jaiz yang dimiliki Rasul tersebut adalah kesamaan dengan sifat Rasul dan manusia biasa. Contohnya seperti tidur, makan, bekerja, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menyebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20 sifat. Yang pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiran, mutakaliman. Itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wajib kita ketahui. Dan yang selanjutnya sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 20 juga. Yang pertama yaitu Adam. Adam itu artinya tiada. Mustahil bagi Allah itu tiada. Terus yang kedua yaitu hudus. Ada yang mendahului Allah, ada yang mendahului. Yang ketiga yaitu fana atau berakhir, artinya berakhir. Yang keempat mumsatul lil hawadisi, artinya ada yang menyamai. Yang kelima ihtiyajul lil gharabi, artinya memerlukan yang lain. Yang keenam ta'adud, artinya berbilang. Yang ketujuh azjun, artinya lemah. Yang kedelapan karohah, artinya terpaksa. 9 jahlun, artinya bodoh. Yang ke-10 mautun, artinya mati. Yang ke-11 samamun, artinya tuli. Yang 12 ama, artinya buta. 13 bakamun, artinya bisu. 14 kaunuhu azian, artinya zat yang lemah. 15 kaunuhu karihan, artinya zat yang terpaksa. 16 kaunuhu jahilan, artinya zat yang sangat bodoh. 17 mayitan, artinya zat yang mati. 18 kaunuhu ashama, artinya zat yang tuli. 19 kaunuhu amma, artinya zat yang buta. 20 kaunuhu abkama, artinya zat yang bisu. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaiz artinya boleh ada atau tidak ada. Allah berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu
berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu sekehendaknya. Fi'lu mumkinin autarkahu. Dan selanjutnya saya akan membacakan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Zalil, ya Karib, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakam, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Mati, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Mukhir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Bari, ya Tawab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Ra'ub, ya Malikal Mulki Zul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Zami', ya Ghani, ya Mugni, ya Mani', ya Daru, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqis, ya Ras, ya Waris, ya Syahid, ya Sabur. Alhamdulillahirabbil alamin.